Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramudita Paramadewi Haryanto dengan nomor NIM akhir 013 dari kelas 5A. Di sini saya akan mereview tugas review jurnal terkait judulnya yaitu tentang penerapan model pembelajaran Children Learning in Science atau CLIS untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik pada mata pelajaran IPA. Nah, ini merupakan artikel yang saya ambil terkait judul tersebut. Nah, kemudian apa sih pendahuluan atau latar belakang yang melatar belakangi penelitian itu diadakan? Yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan adanya pendidikan, seseorang itu akan dipermudah untuk mendapatkan penghasilan dan juga membantu manusia untuk mengenali kondisi lingkungan sekitar. Nah, kemudian, apa sih peran guru? Nah, di sini dalam pendidikan itu guru sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi atau materi, dan juga guru itu berperan untuk memilih materi yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian apa sih hakikat pendidikan IPA? Nah, jadi pendidikan IPA itu merupakan wadah untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki pola pikir yang rasional dan juga ilmiah. Nah, pembelajaran IPA dapat membantu siswa untuk memahami alam sekitar. Namun, pada proses pembelajaran IPA selama ini itu dirasa siswa dalam pembelajaran IPA itu merasa kesulitan dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, siswa mengalami kesulitan untuk mengaplikasikan materi yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik di kehidupan sehari-hari. Nah, kurang pahamnya materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik itu akan berdampak pada apa? Pada hasil belajar siswa, pada pembelajaran IPA itu sendiri. Nah, selain itu, terdapat permasalahan lain dalam penelitian ini, seperti kesalahan konsep antara guru dan peserta didik. Kemudian ada juga penggunaan pendekatan dan model yang dipakai guru itu dirasa kurang efektif untuk diterapkan, di mana dalam proses pembelajaran itu guru menerapkan model konvensional yang dirasa monoton oleh siswa. Nah, hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk menerapkan pembelajaran CLIS yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA. Nah, di mana model pembelajaran CLIS ini berfokus kepada peserta didiknya sendiri. Jadi peserta didik itu dituntut untuk memahami materi setelah mengamati sebuah eksperimen. Jadi peserta didik itu dapat menyimpulkan materi atau konsep yang telah diamati sebelumnya. Nah, adapun tujuan penelitian pada artikel ini yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan penerapan model CLIS untuk meningkatkan hasil belajar kognitif pada peserta didik di mata pelajaran IPA. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kognitif dengan menggunakan model pembelajaran CLIS dan jika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbandingan hasil belajar kognitif mana yang lebih baik diterapkan di kelas eksperimen atau di kelas kontrol. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dibahas yaitu adalah permasalahan. Jadi, permasalahan yang timbul pada artikel ini yang pertama yaitu kurang pahamnya siswa terhadap materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan berpengaruh pada hasil belajar peserta didik pada materi IPA itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu adanya kesalahan konsep atau adanya miskonsepsi penyampaian materi antara guru dan juga peserta didik. Yang ketiga yaitu penggunaan pendekatan dan model yang dipakai itu dirasa kurang efektif digunakan. Karena model yang digunakan tersebut adalah masih menggunakan model konvensional. Nah, masalah yang timbul selanjutnya yaitu adalah nilai ujian siswa pada pembelajaran IPA itu masih di bawah nilai KKM. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu adalah kuasi eksperimen dengan desain atau desain eksperimen semu, dan menggunakan sifat penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif. Nah, kemudian dengan populasi penelitian itu di Sekolah Dasar SDN 163 Buah Batu baru di Bandung dengan sampelnya adalah siswa kelas 5, di mana terdapat 2 kelas eksperimen, terdapat 1 kelas eksperimen dan kelas kontrol 1, yakni kelas 5A dan juga kelas 5B. Kemudian menggunakan instrumen penelitian yaitu adalah lembar rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan juga lembar tes yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari artikel yang saya angkat. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, itu dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan antara hasil belajar kognitif peserta didik di kelas eksperimen dan juga di kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, hasil belajar kognitif itu meningkat sebesar 46,4 dari 34 menjadi 80,4. Nah, ini merupakan peningkatan hasil belajar yang terlihat sangat nyata dan signifikan setelah diterapkan proses pembelajaran CLIS pada materi pembelajaran IPA. Nah, peningkatan hasil belajar kognitif di kelas eksperimen itu lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrolnya dari hasil penelitian. Nah, kedua kelas ini mengalami peningkatan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan pembelajaran. Tetapi yang cenderung adalah pada kelas eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran CLIS itu mengalami peningkatan hasil belajar kognitif yang lebih besar jika dibandingkan dengan kelas kontrol yang berkegiatan maupun menggunakan model pembelajaran konvensional. Jadi dari sini tuh dapat disimpulkan bahwasanya peningkatan hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengenai kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya dari artikel ini adalah yang pertama, penerapan pembelajaran CLIS pada pembelajaran itu, khususnya pada pembelajaran IPA, itu sangat efektif untuk diterapkan pada siswanya karena terbukti bahwasanya dengan menggunakan pembelajaran CLIS ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas eksperimen. Kemudian yang kedua yaitu terdapat perbandingan peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik dengan penerapan model pembelajaran Children Learning Insight atau CLIS pada kelas eksperimen jika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Yang ketiga yaitu adalah adanya perbandingan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, bahwa hasil belajar kognitif di kelas eksperimen itu lebih baik daripada kelas kontrol. Nah, dari sini disimpulkan bahwasanya penerapan pembelajaran CLIS pada pembelajaran IPA itu sangat efektif, dan juga guru harus pintar-pintar menggunakan model pembelajaran mana yang harus digunakan guna untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik itu sendiri. Nah, adapun referensi yang saya gunakan, saya ambil dari link tersebut. Kemudian, yaitu yang terakhir, relevansi terhadap judul. Nah, mengapa saya menggunakan artikel ini, saya jadikan referensi terhadap judul yang saya ambil? Nah, karena berdasarkan jurnal di atas, itu dapat dijadikan referensi atau acuan saya dalam penyusunan proposal saya mengenai penerapan pembelajaran CLIS pada materi IPA, di mana pada jurnal tersebut sudah diteliti dan dinyatakan bahwasanya penerapan pembelajaran ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan hasil belajar kognitif jika dibandingkan menggunakan pembelajaran konvensional, dan juga penggunaan metode pada penelitian ini juga sesuai dengan metode yang akan saya ambil pada proposal saya. Nah, kemudian yang kedua, dalam artikel itu lebih berfokus untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa melalui penerapan pembelajaran CLIS itu sendiri. Nah, maka pada proposal atau judul saya itu saya menggunakan keterbaruan yang saya ukur bukan meningkatkan hasil belajar kognitifnya, tapi melainkan untuk mengukur apakah dengan menggunakan proses pembelajaran CLIS ini pada materi IPA dapat meningkatkan
daya ingat siswa terhadap pemahaman materi IPA dibandingkan dengan penggunaan pembelajaran konvensional. Nah, di mana judul yang saya ambil yaitu adalah penerapan pembelajaran CLIS berbantuan e-modul terhadap peningkatan daya ingat siswa pada materi klasifikasi lingkungan hidup. Nah, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.